asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia kita berasal dari Nusantara sendiri, bukan dari wilayah lain seperti Yunan, Taiwan, ataupun Afrika. Atau bisa dibilang, menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia dulunya tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun. Teori ini turut didukung oleh beberapa ahli ternama, seperti contohnya Muhammad Yamin, yaitu sejarawan dan tokoh nasional. Yang kedua, Goris Keraf, yaitu ahli bahasa dan sastra. Yang terakhir ada G. Crawford, yaitu ahli etnografi. Goris Keraf. Sebagai ahli bahasa dan sastra, Goris Keraf mengamati adanya kesamaan akar bahasa dan struktur bahasa di berbagai wilayah Nusantara. Beliau berpendapat bahwa keragaman bahasa di Indonesia bukanlah hasil dari migrasi besar-besaran, melainkan perkembangan alami dari satu bahasa induk yang sama. G. Crawford. Sebagai ahli etnografi, G. Crawford melakukan penelitian mendalam tentang masyarakat dan budaya di Nusantara. Ia menemukan adanya kesinambungan budaya dan sosial yang kuat di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera hingga Papua. Kesinambungan ini menurutnya menunjukkan adanya proses evolusi budaya yang panjang dan kontinu di Nusantara, bukan hasil dari migrasi yang terputus-putus. Dan yang terakhir, Muhammad Yamin. Sebagai sejarawan dan tokoh nasional, Muhammad Yamin memiliki pandangan yang lebih luas tentang sejarah Indonesia. Beliau melihat adanya bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa peradaban di Nusantara telah berkembang sejak zaman prasejarah. Yamin meyakini bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara sendiri berdasarkan banyaknya fosil dan artefak yang ditemukan di Indonesia seperti Homo soloensis atau Homo wajakensis. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan, ada beberapa bukti tentang sejarah teori Nusantara, yaitu yang pertama, penemuan fosil manusia purba, yang kedua yaitu bahasa, dan yang ketiga yaitu tradisi dan kebudayaan. Pertama, penemuan fosil manusia purba. Di berbagai wilayah di Indonesia telah ditemukan fosil manusia purba, seperti Homo soloensis di Ngandong, Jawa Tengah, dan Homo wajakensis di Wajak, Jawa Timur. Kedua spesies manusia purba ini menunjukkan bahwa wilayah Nusantara telah dihuni oleh manusia sejak zaman prasejarah, jauh sebelum teori-teori lain seperti teori Yunan, teori Taiwan, atau teori Afrika muncul. Homo soloensis yang hidup sekitar 120.000 hingga 100.000 tahun yang lalu memiliki ciri fisik yang mirip dengan Homo erectus, tetapi dengan volume otak yang lebih besar. Sementara Homo wajakensis yang hidup sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu memiliki ciri fisik yang lebih modern dan dianggap sebagai nenek moyang langsung dari manusia modern di Indonesia. Dalam konteks teori Nusantara, penemuan Homo soloensis dan Homo wajakensis menunjukkan bahwa manusia purba di Nusantara telah berkembang dan berevolusi secara mandiri. Mereka bukanlah pendatang dari luar yang datang ke Nusantara dan mendiami wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Nusantara telah menjadi tempat tinggal dan perkembangan manusia purba sejak zaman prasejarah. Beberapa ahli berpendapat bahwa Homo soloensis dan Homo wajakensis merupakan bukti kuat bahwa bangsa Melayu, termasuk Jawa, merupakan keturunan dari manusia purba yang hidup di wilayah Nusantara. Mereka berpendapat bahwa peradaban tinggi yang dimiliki oleh bangsa Melayu tidak mungkin dicapai tanpa melalui proses perkembangan budaya yang panjang di wilayah Nusantara. Kedua, bahasa. Goris Keraf, seorang ahli bahasa ternama di Indonesia, memberikan kontribusi penting dalam mendukung teori Nusantara dengan fokus pada bukti linguistik. Ia berpendapat bahwa bahasa-bahasa di Nusantara memiliki hubungan erat dan menunjukkan asal-usul yang sama, mendukung gagasan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Nusantara sendiri.
Goris Keraf menemukan kemiripan yang signifikan dalam kosakata dan struktur bahasa di berbagai bahasa di wilayah Nusantara. Kemiripan ini menunjukkan adanya hubungan erat dan interaksi antar kelompok manusia di wilayah tersebut yang menguatkan gagasan bahwa mereka berasal dari satu akar yang sama. Goris Keraf juga berpendapat bahwa bahasa-bahasa di Nusantara telah berkembang secara mandiri dan memiliki ciri khas yang unik. Ini menunjukkan bahwa bahasa-bahasa tersebut telah mengalami proses evolusi yang panjang di wilayah Nusantara, bukan hasil dari migrasi dari luar. Ketiga, tradisi dan kebudayaan. Tradisi dan kebudayaan di Indonesia menunjukkan adanya kesamaan dan pengaruh yang saling terkait dengan wilayah sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah berinteraksi dan bertukar budaya dengan penduduk di wilayah sekitarnya.